Oke, oke, silakan sekarang ya diulang lagi yang jadi absen ketika nomor absen ya. Nah, saya mau nanya nih, kalian kalau yang sekarang kan seringnya pakai YouTube ya, maksudnya saya upload ke YouTube. Nah, ada yang pernah ini nggak di pelajaran lain yang pakai link Google Drive gitu? Ada yang pernah nggak? Saya ingin tahu. Siapa yang kira-kira pernah? Pak Feby biasa kalau ngasih video pakai link Google Drive. Oke, nah kalau pakai link Google Drive kalian nyaman nggak? Eh, kalau misalnya tadi Melisa ya, nah Mel kasih info. Nah kalau Melisa lebih ini, lebih nyaman yang mana nih? Pakai YouTube atau pakai link kayak gitu? Silakan. Sama aja sih, Pak. Oke, sama aja. Oke. Coba minta info yang lain. Jadi Nyaman kalau YouTube, Pak. Saya lebih suka YouTube. YouTube, Pak. Itu apa? Pak. YouTube. 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 Ya, YouTube. Oke, YouTube. Oke, jadi kalau ini mayoritas YouTube, jadi saya tetap lanjutin ya, karena tadi Pak, yuk, YouTube tapi linknya aja kalau misalnya dibuka di sekolah suka kepotong. suka kepotong. Hmm. Oh, alamatnya atau gimana ya? Si videonya jadi harus di full screen. Oh, gini, apa namanya itu bisa di copy. Jadi saya kan tulisnya note sama rekaman. Jadi di bawahnya itu link YouTube-nya. Jadi kalian dapatnya dari sana linknya, kayak gitu maksudnya. Ya, jadi memang kalau nonton di YouTube mungkin perlu digedein dan segala macam. Nah, copy linknya bisa di copy ke browsernya, nanti bisa terlihat kayak gitu ya. Teknis. Oke, yang lain yang belum silakan chat dulu nama dan nomor absen. Nah, untuk berarti sekarang, oh ya oke. Nanti minta tolong isi feedback mengenai yang sifat koligatif ya. Oke. Sifat kualitasnya tenang dulu, masih belum diperiksa gitu ya. Nah, untuk mengenai yang penyetaraan redox ada pertanyaan nggak? Nah, kemarin apa sudah ada yang melatih sendiri halaman 48. Halaman 48. Halaman 48. Oke, yang ini. Oke, pertanyaan mungkin bisa lewat line juga boleh. Ketik Japri. Masih oke. Nah, untuk yang kemarin apakah ada kesulitan sebelum masuk ke metode kedua? Kasih respon. Nggak ada ya? Oke, belum ada. Nah, share-nya udah, share screen-nya udah. Nah, sekarang kalau di video itu dibahas mengenai metode setengah reaksi gitu ya, setengah reaksi. Nah, setengah reaksi ini kurang lebih tetap saya menggunakan yang I sekarang ya. Saya pakai yang I.
itu ada di halaman 48. Ya, halaman 48. Jadi untuk metode setengah reaksi ini namanya setengah. Jadi kalau redox itu namanya full, kalau setengah itu reduksi saja atau oksidasi saja, gitu ya. Ini setengah. Nah, sekarang yang I itu adalah Zn NO3 minus, kemudian ZnO2 min ditambah NH3, gitu ya. Nah, ini kita perlu namanya setengah, perlu kita pecah mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Jadi kita pertama nggak tahu dulu mana yang mengalami oksidasi, tapi kita pecah-pecah. Contoh, oke, kalau Zn pasti hubungannya sama ZnO2, gitu ya. Zn dia warna hijau. Zn dia menjadi ZnO2 min. Jadi di sini berkaitan dengan prosesnya kita mau setarakan. Di sini muncul O, ya muncul O. Berarti kita menyamakan dalam bentuk pakai H2O. Kita tulis 2 karena karena O di kanan itu 2. Ini kan 2 kali 1 gitu ya. 2. Kemudian yang ini 2, di sini harus 2. Maka H2O-nya harus 2 karena O-nya supaya 2 gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita menyetarakan atom H. Atom H di kiri ini totalnya jadi 4. Jadi 4. Kemudian kalau ini atom di kanan berarti harus ada 4H. Nah, memberikannya dalam bentuk apa? Memberikannya dalam bentuk 4H+. Kayak gitu ya. Jadi ini pasti atom-atomnya sudah sama. Yang belum sama adalah muatannya. Jadi muatannya kita mau cari muatannya. Kalau muatannya saya kasih warna merah. Di sini 0, di sini juga 0. Kemudian di sini -1, di sini +4 ya. Jadi totalnya ini 0, kemudian ini totalnya +3. Nah, mau ditambahin yang mana? Untuk menyamakan muatan kita pakai elektron. Kita mau pakai elektron itu bermuatan negatif, pasti akan mengurangi yang positif. Maka ditempatkan di sisi kanan. Nah, elektronnya berapa banyak? Ditambah -1 kali berapa? Kalikan 3 supaya sama dengan 0. Ini 3 elektron. Begitu ya. Nah, sekarang kita baru mengetahui kalau begini sudah. Jadi ini namanya adalah oksidasi. Karena dia ada elektronnya di kanan, melepaskan elektron. Oke, nah kemudian yang berikutnya, satunya lagi. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok yang ditambahkan itu H2O ya? Why? H2O atau H+, atau nanti OH-. Kenapa? Karena hampir semua reaksi itu terjadinya adalah di air, atau solventnya itu adalah water. Gitu ya. Karena solventnya water, ya udah jelas. Berarti kita melibatkan H2O, H+, dan OH- itu mah sah-sah saja karena sesuai dengan realita, begitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat berikutnya. Berarti kita menyamakan apa lagi? Jadi setengahnya udah. Kemudian yang jelas udah pasti berarti NO3- sama NH3. Nah, kita mau coba ini setengah yang berikutnya. NO3- dan NH3. Nah, NO3-, oke. Nah, kita samakan dulu apanya? Samakan dulu O-nya ya. Karena akan nanti menyamakan O dalam bentuk H2O. Berarti O-nya sama dengan 3, maka di kanan juga harus 3 dalam bentuk 3H2O. Nah, sekarang H-nya kita total. Di sini ada 3. Ya, kemudian di sini
3 kalikan 2, jadi ada 6, jadi totalnya 9. Ya, 9. Berarti 9 itu kita tambahkan dalam bentuk 9H+. Begitu ya. Nah, kemudian kita samakan muatannya. Muatan. Ini 9 plus, ini negatif 1. Ini totalnya jadi 8. Nah, ini 0, ini juga 0. Jadi totalnya 0. Berarti elektron diberikan di sini ya, karena dia min kalikan 8. Ditambah. Jadi ini adalah 8 elektron. Gitu ya. Nah, sudah, ini selesai. Nah, sekarang selesai setengah-setengahnya maksudnya ya. Nah, sekarang kita perlu menggabungkan lagi. Jadi, kalau dalam proses ini kita namakan reduksi. Kenapa? Karena dia menerima elektron. Elektronnya ada di sisi kiri. Ya. Nah, sekarang reaksinya kita gabungkan. Jadi saya gabungkan yang ini, kemudian ini, nanti sisanya ada bisa dihapus, kemudian yang ini, oke, yang ininya saya hapus. Oke, udah di sini udah setara. Berarti 1 berkaitan sama 3 elektron. Tapi benar nggak ya 3 elektron ya? Kok saya sanksi? Pak, itu yang ZnO2-nya teh harusnya min atau 2 min? Oke, thank you. Nah, pantesan aneh. 2 min, iya 2 min. Pantesan kok aneh. Bukan, iya saya salah nulis ya, salah nurunkan. Ini 2 min, berarti mau nggak mau ininya berubah ya. Berubah, ini 2 elektron, ini 2 elektron. Oke, kemudian yang ini adalah plus 2. Gitu, oke. Thank you tadi. Jadi di sini udah kita dapat, makanya saya juga kok janggal ini ya. Oke, nah berarti setelah ingin menyamakan, kita perlu nah ini adalah dikalikan 4, ini dikalikan 1 ya. Faktor pengali 4 akan berpengaruh ke setiap koefisien. 8, jadi 4, yang ini 16, yang ini 8. Kemudian ketika digabung, yang ininya bisa dihilangkan karena ini melepas, dan ini menerima. Jadi maksudnya plus gitu ya. Nah, kemudian masih ada yang sama, yaitu dalam bentuk yang lain, yaitu adalah H plusnya. Berarti ini kita coret, ini di bagian kiri, lebih sedikit, berarti jumlahnya menjadi ada 7. Kemudian untuk H2O-nya, di sini ada 8, di kiri ada 8, di kanan ada 3. Nah, ininya hapus, berarti ini coret jadi 5. Kemudian kita tulis ulang. Jadi 5H2O, 4Zn, ditambah NO3- menjadi 4ZnO22-, kemudian ditambah 7H+, kemudian ditambah NH3. Iya, baru benar-benar selesai. Ya. Jadi yang sudah kita lewati ada 2. 1 berkaitan sama bilangan oksidasi, metode yang pertama waktu hari Senin. Kemudian yang kedua ini adalah setengah reaksi. Gitu ya.
Oke, ada pertanyaan dulu. Enggak. Jadi intinya ini adalah untuk menyetarakan reaksi. Nah, latihan yang bisa kalian lakukan itu adalah ini kan enggak apa tapi untuk melatih kalian ya. Jadi enggak dikumpul, enggak ngapa. Kalau mau ngerjain tinggal masukin ke doc latihannya ya. Jadi halaman 48 itu bisa dilatih, ambil bagian-bagiannya. Kemudian halaman 50 dicicip-cicip satu-satu gitulah. Kemudian halaman 52 gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu mengenai ini penyetaraan. Atau langsung nanti kalian bisa latihan latihan 2.1 ya. Halaman 54. Yang ABC sampai J. Oke, saya mau kasih contoh. Kalau yang awal-awalnya itu adalah yang kita bahas itu masih persamaan ion ya. Jadi ada muncul ion-ionnya begitu. Nah, sekarang saya mau kasih contoh untuk halaman 50 nomor 2A. Oke, KI. Sekarang yang ini nggak ada ion-ionnya gitu ya, nggak ada ion-ionnya. Oke, perhatikan baik-baik. Langkah pertama, tentunya kalau di sini cari bilangan oksidasi yang berubah ya. Ini -1, yang ini 0. Jadi karena saya udah tahu ya. Jadi makanya terlihat gampang, tapi kalian harus nyari siapa yang mengalami perubahan. Ininya +6, ininya -2. Karena nanti ini videonya bisa diulang ya, jadi nggak perlu khawatir. Ini langsung kita mau buat yang I-nya di sini ada 1, I-nya di sini ada 2, berarti belum setara kan? Nah, ini kalikan 2. Jadi supaya ada 2I. Fokus kita adalah ke I. Kemudian ini S ya. Ini S. Jadi fokus ke yang berubah. Ini kok ada S yang ini. Ya, kita abaikan dulu ya. Jadi fokus yang mengalami perubahan. Ininya 1, ininya juga 1 ya. Jadi udah nggak perlu ada faktor pengali apa-apa. Nah, sekarang baru kita melihat perubahannya. Yang ini yang dilihat adalah perubahan totalnya gitu ya, totalnya. Ini -1 kalikan 2 jadi -2. Jadi -2 ini kan 2 kali 0. Ini 0. Berarti 2 ke 0. Berarti dia adalah naik 2 gitu ya. Kemudian ini cuma 1 jadi dari +6 langsung ke -2. Jadi dia turun sejumlah 8. Kemudian ini memiliki arti. Kalau turun bilangan oksidasinya, prosesnya itu sama dengan dia menerima yang negatif kan. Jadi untuk menurunkan itu perlu negatif elektron, jadi nangkap elektron. Jadi ini sama halnya seperti menangkap elektron. Kalau ini adalah melepas elektron, sehingga bilangan oksidasinya naik ke atas gitu ya. Nah, sekarang ini melepas elektron sama menerima elektron harus sama, selalu harus sama. Berarti ada faktor pengali yaitu kalikan 4 di sini. Nah, faktor pengali 4 ini mempengaruhi yang KI ya, jadi ke sini, ini juga ke sini ya, mempengaruhi I2 juga. Berarti awalnya udah 2 ya udah dikalikan 4. Jadinya adalah 8, yang ini adalah 4. Begitu. Oke, masih bisa diperhatikan ya. Nah, kemudian
Kemudian ini udah selesai untuk bilangan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, ya. Tapi kita perlu menyelesaikan yang lain. Nah, saya tulis di bawah supaya dengan tujuan tidak membuat makin bingung karena semakin banyak coretannya. Oke, di sini ininya saya ganti 8. Nah, sekarang kita mau lanjutkan. Nah, yang disetarakan apa dulu? Yang disetarakan adalah dengan yang katakan KH, gitu ya. Ini kation dulu. Kationnya apa? Yang sudah disetarakan saya mau lingkari. Ini sudah, yang ini sudah, dan ini juga sudah. I-nya ya. Berarti kita lihat kationnya. Oh, ini K. K itu K+. Oh, dia termasuk kation ya. Oke, berarti kationnya kita tulis. Kita tulis bahwa kationnya itu adalah K+, gitu ya, K+. Berarti di kiri ada ini kalikan ini. Sebentar. Sir, itu S-nya bukan yang di H2S ya? Oh, betul. Marvin ya ini ya. Oke. Betul, Marvin S. Saya ada kekeliruan. Bentar. Si aplikasi saya tiba-tiba blank. Maksudnya berhenti loading. Oh no. Oke, udah. Screen-nya hilang. Hilang, Sir. Iya, udah muncul belum? Baru muncul ya. Oke, saya udah perbaiki. S-nya di H2S ya. Iya, betul. Karena kalau di SO4 nggak berubah. Oke, thank you. Nah, di sini kita pakai kationnya yang kita setarakan adalah K+-nya ya. Nah, di sini ada 8 ya. Ada 8 biji. Yang di sini nggak ada K+-nya. Nah, ini ada. Dan ini kan belum ada. Nah, di sini artinya mau nggak mau harus 8. Nah, penempatan di sini berapa? Kan ini ada faktor pengali 2 ya. Berarti dia adalah menjadi 4. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini untuk kation sudah selesai. Nggak ada yang lain. Nah, mungkin kita bisa berargumen, loh, Sir, di sini ada H+ loh. Gitu ya, H+. Untuk H itu udah ada urutannya, sudah dibuat regulasinya, nanti dulu gitu ya. Berarti yang ini nanti dulu. Kemudian yang lain ada lagi, ini ada H, bisa A+, nah ini juga mungkin H gitu ya. Oke, nanti dulu. Sekarang anion. Anionnya siapa? Nah, sekarang yang sudah saya lingkarin lagi ya. Ini sudah, K-nya sudah, K-nya sudah. Nah, yang belum siapa? Anionnya ada nggak? Ternyata ada. Ini loh belum, gitu ya. Berarti anionnya saya mau tulis dengan yang berbeda. SO4 2-. Nah, kita cek ya SO4 2-. Untuk yang di sini 4, di sini ada 2. Artinya di sini ada 4. Ya, SO4-nya ada 4. Nah, sedangkan di kiri SO4-nya, Sir, ini SO4, tapi hati-hati S-nya sudah terpakai untuk berubah menjadi S-nya. Berarti kita tambahkan H2SO4-nya di atasnya ya, untuk mempermudah. Ini mah tips and trick untuk mempermudah. Jadi H2SO4. Nah, jumlahnya berapa? Kan harus sama, 4.
Berarti ini harus berapa ya? Mau nggak mau harus 4. Kayak gitu ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Ini sudah 4, sudah beres ya untuk dalam tahap anionnya. Berarti kita mau buat ya. Berarti kita mau lingkarin ini sudah dan ini sudah. Sekarang yang belum adalah atom H. Oke, atom H kita mau hitung. Atom H pakai warna hitam. Atom H langsung. Kalau di kiri nggak ada. Nah, sorry, di sini nggak ada. Terus ini ada ya. Nah, ini kan 2 kali 4, 8. Terus ada 2, tambah 2 lagi. Jadi 10. Jadi mau nggak mau di kanan harus 10. Nah, ini kan sudah disetarakan ya. Berarti pasti dia angka di sini satu pastinya. Karena berarti ini kita hitung H-nya itu 2. Nah, di sini pasti harus 8. Nah, di sini berapa? Ada faktor pengali 2. Berarti dia adalah sama dengan 4. Gitu ya. Jadi, atom H-nya sudah selesai semua. Ini sudah, yang ini sudah, dan ini sudah. Gitu ya. Nah, sekarang O-nya. Nah, O-nya, untuk O, kita bisa menghitung O-nya semua ataupun tidak. Kalau kayak gini mah sudah tahu ya. Nah, yang belum adalah misalkan ini tidak semua. Ini atom O-nya sudah ini 4. Berarti di sini yang ini belum ya. Berarti sudah sama dengan 4. Boleh sebagian seperti ini atau semuanya supaya nggak makin pusing ya. Atau nah, hitung semuanya. Ini O-nya 4 kalikan 4, 16 tambah 4. Jadi totalnya adalah 20. Nah, di sini 4 kali 4, jadi sama dengan 16. Ini kemudian 4 kali 1, sama dengan 4. Jadi 20. Ya, jadi setara. Udah, penyetaraannya seperti apa? Jadi kita tulis 8 KI, ini 5 H2SO4, menjadi 4K2SO4, kemudian H2S, dan 4I2, dan 4H2O. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, oke. Kita lihat ya. Oke. Di halaman 54. Halaman 54. Tadi kita bahas redox karena ilmunya akan terpakai di dalam pembahasan sel volta. Gitu ya. Oke. Nah, sel volta ini itu dipakai, contoh di dalam kita adalah baterai. Kemudian aki. Baterai itu ada rechargeable, ada yang enggak, ada yang isi ulang, ada yang enggak ya. Oke. Jadi ini kalau kita melihat kasus ini berarti yang kita mau perhatikan adalah perubahan dari kimia ke listrik. Gitu ya. Listriknya apa? Adalah aliran elektron. Ini ya. Nah, sekarang yang mau saya bahas adalah di halaman 54, gitu ya. Kita bayangkan di kelas 11 juga sudah di mengenai itu deret volta juga udah ada ya. Bentar, seng dan tembaga.
Oke. Sebentar. Oke. Iya, oke. Nah, ada. Oke, sel volta. Jadi kalau antara seng sama tembaga, kalau di dalam deret volta, yang kelas 11 harus katakan menghafal, nah itu mana yang lebih reaktif? Coba kasih respon di Google Meet-nya. Siapa ya yang reaktif, seng atau tembaga? Ya, AL, MN, ZN, habis itu iya, oke. Saya hanya memperhatikan posisinya ya, posisi ZN sama CU. Artinya ZN disebutin dulu ya. Berarti ZN lebih reaktif atau kurang reaktif artinya? Kalau ZN disebutkan dulu, itu lebih reaktif atau kurang reaktif? Iya, oke, lebih reaktif. Berarti ZN itu lebih reaktif dari CU ya? Oke, thank you responnya. Sekarang, arti dia reaktif, dia itu melepaskan elektron, gitu ya, melepaskan elektron. Nah, untuk di kasus ini melepaskan elektron, dia akan menjadi reaksinya tentunya Zn, jadi Zn2 plus tambah 2 elektron, gitu ya, 2 elektron. Nah, elektron di sini harus ada yang menerima, ya. Nah, dia akan bisa bereaksi kalau ini adalah Zn, si larutannya itu adalah Cu12. Ya, jadi nanti Zn-nya akan melepaskan elektron, 2 elektron, kemudian yang menerima adalah Cu-nya, sehingga menjadi Cu, logam Cu ya. Jadi di sini kita mau amati ada proses perubahan di batangan logamnya, gitu ya. Kalau untuk Zn, dia lama-lama tentunya makin lama makin keropos. Ya, makin keropos karena, oh dia jadi ion. Ion itu larutan. Sambil melepas 2 elektron. Nah, kemudian setelah melepas 2 elektron, si Cu-nya nempel ke sini. Nempel ke sini, ke permukaannya. Ya, makanya menjadi logam Cu. Jadi kalau melihat praktisnya, ini seolah-olah terlihat Cu melapisi seng, gitu ya. Ini terlihat ya. Oke. Di sini kalau kita lihat ini kan teoritis ya, teoritis. Jadi artinya elektronnya itu bisa ditransfer gitu ya. Nah, sebelum elektron ini diterima oleh Cu, kita buat jadi panjang perjalanannya dengan tujuan elektronnya bisa, dengan tujuan ini elektronnya supaya bisa elektronnya dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan. Jadi susunannya akan berubah menjadi seperti ini. Oke. Saya aktifkan snipping dulu. Ya. Oke.
Wih. Nah, yang ini lebih menarik. Sekarang susunannya saya ubah seperti ini. Ya. Jadi katakan, jadi coba amati dulu. Yang kita coba diskusikan itu adalah halaman 56 ya. Yang kita coba diskusikan halaman 56. Nah, tapi saya mau ubah gambarnya supaya oke yang ini. Ini kok pakai membran, kok susah gitu ya. Jadi saya mau simplify, saya mau pakai yang ini. Tara. Ngehang lagi guys. Diberi waktu untuk ini, untuk istirahat. Oke, I have idea. Ada pertanyaan dulu nggak? Sambil nunggu. Dikit lagi. Barangkali ada pertanyaan. Sir, saya izin keluar dulu ya, Sir. Mau Oh connect iya. pakai WiFi. Ya, oke. Oke, udah muncul lagi. Oke. Sebentar. Ya, lanjutin di sini. Oke, saya pakai ini aja. Saya stop share dulu. Saya nyambung lagi. Udah muncul belum share screen-nya? Belum ya? Sir. Iya, oke. Hmm.
Sudah belum? Oh, muncul, belum muncul. Ya, silakan ke WC. Sudah muncul belum? Sudah, Sir. Ya, oke. Ada gambar ya? Nah, sekarang elektronnya itu mau dimanfaatkan. Elektronnya mau dimanfaatkan. Jadi, yang tadi sengnya mengalami oksidasi ya. Sengnya mengalami oksidasi. Berarti sengnya itu akan mengalami pelepasan elektron. Ya, 2 elektron. Jadi elektronnya akan lari ke atas ya, sesuai dengan arah warna biru. Ini. Nah, kemudian ini elektronnya dimanfaatkan oleh voltmeter sehingga dia ada potensialnya berapa. Kemudian elektronnya diterima oleh lempengan besi ini, kemudian diterima oleh Cu2+. Nah, di sini reaksinya Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Gitu ya. Awalnya lama-kelamaan kalau kita perhatikan, pertama ini di set ion Zn dengan menggunakan senyawa ZnSO4 itu konsentrasinya 1 molar gitu ya. Ini juga sama 1 molar. Dengan berjalannya waktu setelah katakan 15 menit, ini adalah 0 menit. 0 menit itu Zn2+-nya pasti sama dengan 1. Ketika berjalannya ini, waktu Zn2+-nya itu menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil dari 1 molar. Kasih respon di chat. Dia menjadi kira-kira menurut, ya saling bisa kasih di jawaban di chat. Nah, kalau menurut iya, betul berubah. Kenapa? Karena ada proses oksidasi tadi. Zn-nya menjadi Zn2+. Jadi seolah-olah Zn2+-nya itu masuk ke larutan. Kalau cool, enggak. Agak susah. Cool, agak susah, tapi bisa ada triknya. Kalau cool secara teoritis susah, tapi bisa ada triknya. Yang ini gimana? Nanti kita cool, menarik ya, cool dilarutkan. Ada caranya untuk melarutkan coolnya. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan Zn-nya itu meningkat lebih besar 1 atau berkurang lebih kecil dari 1. Menurut Jonathan gimana? Ya, Pak. Kira-kira konsentrasi Zn2+-nya meningkat lebih besar 1 atau kurang dari 1? Lebih besar dari 1. Iya. Jadi dia itu karena dia larut, oksidasi menjadi Aq, jadi dia lebih besar dari 1. Di saat yang bersamaan, 0 menit, CO2+-nya juga 1 molar. Kalau di sini nanti setelah 15 menit, CO2+-nya lebih besar atau lebih kecil dari 1? Coba, Ian. Halo Ian. Ya, Sir. Kira-kira menjadi lebih kecil atau lebih besar untuk konsentrasi CO2+-nya?
lebih kecil gitu. Iya. Kira-kira karena apa lebih kecil? Nggak tahu, Sir. Oh, karena CU-nya masuk. Iya, karena CU-nya masuk, karena mengalami reduksi. Jadi CO2+-nya kan sebagai reaktan, kemudian menghasilkan satu produk di sini, ya. Iya. Jadi kesimpulannya konsentrasinya lebih kecil, gitu ya, lebih kecil. Nah, di sini akibatnya yang menjadi satu problema adalah elektronnya lari ke sini, gitu ya, lari ke sini. Nah, kemudian kita mau compare, ya, kita mau compare. SO4 2-nya tetap 1 molar. Di sini, yang di bagian sini, SO4-nya 2- juga 1 molar, ya. Karena kan mereka CSO4 dibuat dari CSO4 1 molar. Artinya pertama ini juga 1 molar, ini 1 molar, karena terionisasi, ya. Nah, akibatnya ketika di sini ZN-nya lebih banyak nih, berarti larutan secara total, larutan ini itu dia positif, banyak ion positifnya. Kalau yang sebelah kiri, yang positifnya kurang dari 1 molar, SO4 2-nya masih tetap 1 molar, gitu ya. Artinya berarti yang di sisi sini banyak bermuatan negatifnya, karena SO4 2- lebih besar muatannya. Nah, di sini kita perhatikan elektronnya mengalir ya ke tempat yang negatif. Nah, ini akan makin lama makin susah, gitu ya. Nah, untuk menyeimbangkan perlu informasi atau dibuatkan untuk yang berkaitan sama jembatan garam. Nah, jembatan garam ini tujuannya apa? Menyeimbangkan muatan ion-ionnya. Karena yang di sini terlalu banyak yang positif, maka nanti dari jembatan garam, misalkan KCl, nanti si Cl- akan berdifusi ke kiri, sedangkan yang K+ akan berdifusi ke kanan, sehingga terjadi keseimbangan kation dan anion. Sehingga kalau ada keseimbangan, maka ya sudah, transfer elektronnya di sini, transfer elektronnya lancar-lancar saja, gitu ya. Oke, pembahasan kita sampai di sini dulu. Nah, kita akan lanjut di minggu depan, ya. Kalian bisa baca. Oke, satu lagi yang tertinggal. Untuk penulisan yang sebesar ini, percobaan, itu dibuat simbol. Simbolnya seperti apa? Kita mau lihat. Ini adalah logam Zn. Kemudian dia berbatasan sama Zn2+ cairan. Jadi pakai satu garis saja, Zn2+ aki, yang ininya solid. Kemudian ketemu jembatan garam. Jembatan garam ini satu garis, ini satu garis. Jadi satu garis. Kemudian ketemu ion Cu2+. Nah, kemudian ketemu batangan Cu. Ini juga beda wujudnya. Berarti ini satu garis, ini Cu, solid, dan ini larutan. Oke, ini adalah disebut notasi sel volta. Gitu ya. Oke, mengenai latihan mah bisa latihan yang tadi, latihan persamaan reaksinya tadi ya.
Untuk yang goal nanti kita bisa diskusi lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan bisa tulis nama sama absen untuk bisa live. Ya, you're welcome. You're welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. You're welcome. Thank you, sir. Ya, yo, Thank you, sir. you're welcome.